Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Kepala Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Cengkareng, Bapak Mali SPD MSI. Dan saya ucapkan selamat pagi juga kepada Kepala Pengawas SD Wilayah Bina 6 Kecamatan Cengkareng, Ibu Dr. Anda Magdalena SPD. Serta saya ucapkan juga selamat pagi kepada Ibu Sumiati SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN Kedaung Kaliangke 10. Selamat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh kelas 6A di SDN Kedaung Kaliangke 10 ini. Oke, dan tak lupa juga Ibu ucapkan selamat pagi kepada anak-anak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Oke, karena pembelajaran hari ini kita berbeda, karena ada yang spesial, karena ada Bapak Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan, Pak Mali, dan Ibu Lena, serta Ibu Kepala Sekolah. Ibu mau meminta kalian untuk memberikan salam hangat kita kepada beliau, karena sudah bergabung pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Boleh dibuka mikrofonnya, Nak? Kita berikan salam dulu kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum pagi. anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Kalian? Alhamdulillah pagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bu Lena atau Bapak Mali atau juga Ibu Sumiati selaku kepala sekolah untuk memberikan sambutan sedikit kepada anak-anak murid kami kelas 6 di SDN Kedaung Kaliangke 10. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Pak Kasatlak sepertinya sudah keluar ya. Nah, anak-anakku, hari ini kalian belajarnya spesial. Ibu ingin duduk bersama dalam room. Biasanya duduk dalam kelas tatap muka. Sekarang kita kelas tatap muka juga sama, tapi menggunakan jaringan ya, menggunakan internet. Mungkin kalian tadi sudah ada sebagian yang mendengar Kasatlak sudah mengatakan bahwa nomor telepon kalian tidak boleh diganti-ganti ya. Karena ini sudah terdaftar di Kementerian, di Kemdikbud. Insya Allah akan ada bantuan kuota ke teman-teman, guru, sudah dilakukan dari sekolah. Tapi kalau untuk anak-anak juga ada sebagian yang sudah dari sekolah dan insya Allah akan ada dapat dari kementerian, gitu ya. Karena kita kan sudah tahu nih, beberapa hari kemarin kementerian sudah sering sekali menginformasikan bahwa akan ada kuota. Bagi yang belum, nanti akan tolong daftar kembali ke sekolah supaya sekolah bisa mengakomodir. Baik anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian tetap dalam kondisi sehat. Kita dengar tadi ada teman kalian yang sudah pergi lebih dahulu menghadap Sang Kuasa. Itu memang salah satu takdir. Kita harus menghindari takdir itu ya. Kalau bisa kita berusaha, berupaya. Takdir tidak bisa dihindari, tapi upaya boleh kita lakukan. Doa dan upaya wajib kita lakukan. Kalau kita bermain di pinggir kali pada kondisi, kalau kita melakukan itu, sudah tahu sungai itu berbahaya pada saat hujan pula. Ya, berarti kita sudah melawan itu, sudah melanggar aturan yang ada. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kondisi seperti ini,
Harapan ibu dan ibu bapak guru kalian di sekolah juga bapak ibu, dengan ibu kepala sekolah, kalian tetap berada di rumah, bermain bersama keluarga, itulah yang terbaik. Makan makanan yang disiapkan ayah bunda. Ayah bunda tentu menemani kalian belajar hari ini ya. Nah, semoga ayah bunda juga disehatkan dan diberikan kesabaran ya ayah bunda. Bunda mengajarkan anak-anak kita dengan sabar, keikhlasan, insya Allah COVID ini juga segera berlalu. Saya tahu, pasti kadang-kadang gregetan. Anak-anak seringkali nanti ntar anak-anak jangan ya kalau ayah bunda dan bu guru menyampaikan, ayo hari ini ada tugas di Google Classroom atau di WhatsApp group, segera kerjakan. Supaya ayah bundanya tidak kesel, supaya ayah bundanya tidak emosi, ya. Kita juga harus menyayangi ayah bundanya. Kalau dibilang jangan main, tetap patuhi aturan ayah bunda. Aturan yang disiapkan oleh orang tua dan keluarga di rumah adalah untuk kebaikan kalian. Tadi disampaikan makan makanan yang ada di rumah. Kalau kalian jajan di luar nih, tukang penjualnya garut-garut kepala, terus ngelap mukanya yang berkeringat, tangannya akhirnya kan terkontaminasi ya. Penjualnya belum tentu bisa setiap saat mencuci, kalaupun penjualnya mencuci air yang dalam ember, sudah campuran dari sisa-sisa makanan di piring, betul kan? Karena penjual-penjual apalagi yang keliling itu tidak membawa air terus, air bersihnya jarang-jarang dibawa, berat kalau bawa banyak-banyak. Nah ini kumannya tetap nempel di tangan pedagang itu. Terus kamu jajan deh makanan itu. Pedagangnya ambil pakai tangannya, padahal pedagang harus garut-garut hidungnya. Apa yang terjadi? Kalau kondisi fisik kalian, imun kalian bagus, insya Allah kalian sehat. Tapi kalau kondisi fisik kalian sedang tidak baik, itulah kuman yang akan masuk. Jadi, pesan ibu sekarang, apa yang dimasak di rumah, makan. Bundanya masak sayur bayam, tempe tahu. Itu makanan yang terbaik. Sayur itu banyak mengandung serat dan mineral. Baik untuk tubuh kita. Bunda tidak akan masak makanan yang membahayakan bagi kalian. Tahu tempe, protein yang bagus. Baik sekali untuk kondisi tubuh kalian saat ini. Ya. Jadi jangan cuma di rumah cuma ada tempe tahu sama sayur. Makan makanan yang ada itu. Terus ayah bunda belikan pisang, makan. Karena ayah bunda itu menyiapkan makanan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Supaya anaknya kelak menjadi manusia bermanfaat. Supaya cita-cita kalian ke depan menjadi orang sukses. Seperti wakil gubernur kita ya. Beliau juga murid Kedaung Kaliangke. Tapi alhamdulillah beliau sukses. Jangan berpikir saya tidak mungkin menjadi dokter, tidak. Kan bapak saya kerjanya begini-begini, tidak. Takdir Allah berbeda. Ketentuan Allah berbeda. Yang penting kalian sudah berusaha. Insya Allah berusaha, doa orang tua, patuh pada orang tua, itulah yang akan membawa kalian sukses ke depan. Rajin belajar. Kalau mamahnya bilang, Bima jangan main PS. Bima jangan main bola. Jangan bilang, mama nih bawel banget. Jangan. Aja udah dosa. Mama itu mengatakan seperti itu supaya kalian tidak terkena COVID di luar. Kedaung ini luar biasa sekarang merah. Merahnya merah gelap sekali. Ya.
Indah, jangan main lompat tali melulu. Terus, ya, tapi jangan juga iya tapi langsung main lari kabur. Tidak, tetap bermain di dalam rumah. Patuhi apa yang ayah bunda katakan ya nak ya. Patuhi apa yang bapak ibu guru sampaikan supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh guru adalah untuk kebaikan kalian. Untuk ayah bunda tetap sabar, tetap istiqomah, menjaga anak kita. Saya tahu dan paham kadang-kadang pekerjaan di rumah dan kondisi saat ini sering membawa emosi. Tapi insya Allah kita berdoa bersama, semoga COVID segera berlalu, kita kembali beraktivitas seperti biasa, mungkin juga aktivitas tidak senormal seperti yang lalu, tapi tetap kita lakukan 3M-nya. Kalau ibu bilang 5M. Pakai masker bila keluar. Keluarnya kalau disuruh ke warung. Bukan keluarnya main. Main di rumah. Ya. Itu yang kemarin di Rawabuaya itu efek nggak dengar orang tuanya ngomong. Main bola, abis main bola dia nyebur di sungai. Niatnya mau mandi bareng-bareng teman-temannya. Ngilangin keringat. Padahal itu nggak baik. Habis main bola itu berkeringat banyak. Kalau sudah berkeringat, tidak boleh langsung mandi. Betul ya Pak Haryadi, guru olahraga ini? Olahraga dan kesehatan. Nggak boleh, kalau badan kita berkeringat tidak boleh mandi. Langsung mandi. Kalaupun mau olahraga depan rumah. Lompat tali ya. Terus nanti minta tolong ayahnya bikinin apa tuh tempat untuk basket, untuk bola, lempar-lempar bola di atas. Nah itu aja, loncat-loncat tali. Loncat tali depan rumah, itu cukup. Berjemur pada pagi hari, itu cukup untuk kalian. Ya, bermain cukup di rumah atau sampai dengan halaman. Ini Ibu lihat juga ada yang menggunakan, ini juga Listina, berada di depan rumah ya nak, jaringannya kurang bagus ya? Iya Bu. Ya, tapi setelah belajar langsung masuk lagi ya, tidak bermain ya, sama ayah bunda sama adik di rumah. Ya ayah bunda, terima kasih banyak sudah menemani anak-anak kami belajar di rumah. Terima kasih banyak sudah cukup sabar menangani anak-anak. Saya tahu kadang-kadang kondisi begini bikin emosi luar biasa ya. Bapak Ibu guru yang jadi orang tua aja begitu ya Bapak Ibu guru tuh. Pak Putri aja juga begitu sama. Senyum-senyum lah yang jadi bu guru. Tapi memang ada satu kelebihan kalau guru dia sudah memahami psikologi siswanya. Insya Allah akan tetap sabar mengawal anak-anak ya. Semoga anak-anak ibu cita-citanya tercapai dan kalian tetap sehat. Ini segera berlalu. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, silakan dilanjutkan Bu Tri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Lena atas petuah-petuahnya yang sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak. Bu Sum mau menambahkan atau? Udah, jangan. Lewat Google aja udah, Google Classroom udah. Lanjut aja materinya. Sebelum kita mulai, Ibu infokan kepada anak-anak untuk mengaktifkan video kameranya ya nak, supaya wajah cantik dan gantengnya bisa terlihat. Ya Bu. Oke, pintar sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, coba sudah semangat belajar untuk hari ini anak-anak ibu semua? Coba ibu lihat semangatnya, senyum-senyum semangat belajarnya. Oke, Bima good, Iren, Garin,
Ya, Bu. Oke, semangat ya, harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai yang namanya rangkaian listrik seri dan paralel, serta rangkaian listrik campuran. Ya, kalian juga sudah tahu apa sih perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Dan beberapa di antara kalian juga sudah bisa yang namanya membuat rangkaian listrik secara sederhana dari rangkaian listrik seri maupun paralel, ya. Itu sudah Ibu acungi jempol karena kalian sudah bisa ya, walaupun sederhana tapi kalian sudah mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan beralih ke tema 4. Oke, sebentar ya. Ibu akan tampilkan dulu presentasinya. Udah belum? Oke, sebentar ya. Oke, hari ini kita akan berlanjut ke tema 4 mengenai globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Ya, lanjut. Nah, pembelajaran hari ini ada 2 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, IPA KD 3.6 mengenai menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Dan yang kedua, Bahasa Indonesia dengan KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Ada 2. Yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi energi listrik dengan benar. Ya, yang kedua, kalian mampu untuk menyebutkan informasi penting tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Oke, sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu ya. Apa saja sih contoh teknologi di era globalisasi yang membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya? Ada yang tahu? Ayo. HP, Bu. Hadi? Apa Hadi? HP. Handphone, pintar. Ada lagi yang tahu? Komputer. Garing, televisi, pintar. Ada lagi? Ayo. Gak usah malu-malu. Ayo. Gimana? Laptop. Laptop, pintar sekali. Ada lagi? Komputer. Iya, bagus sekali. Ternyata banyak sekali ya contoh dari alat elektronik yang ternyata membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya. Nih, Ibu punya gambar. Yang pertama ada handphone. Jadi handphone yang kalian pakai sekarang ini untuk pembelajaran jarak jauh, tanpa kita sadari ternyata membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya. Terus kemudian juga ada laptop ya, handphone, laptop. Terus selanjutnya, nah ternyata alat-alat rumah tangga pun membutuhkan, ada yang membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya, seperti mesin cuci, kemudian magicom, dan bahkan ada sekarang ya kompor yang menggunakan listrik dalam pemanfaatannya. Jadi hampir semua ya sekarang membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi, bagaimana jika tidak ada energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Gimana sih? Kenapa harus ada penerangan, Bu. Pintar sekali Bima, tidak ada penerangan ya. Tidak ada penerangan, berarti jika tidak ada listrik dalam kehidupan sehari-hari ketika malam, berarti pada malam hari itu akan gelap gulita. Kita tidak bisa melihat apa benda-benda yang ada di sekitar kita karena tidak ada lampu yang dinyalakan, karena ternyata lampu itu membutuhkan energi listrik dalam pemanfaatannya supaya kita dapat cara apa keadaan sekitar pada malam hari ya. Oke, pintar. Lanjut.
Nah, jadi tahukah kamu ternyata listrik mempunyai peran penting di era globalisasi dan tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik itu sendiri. Oke, lanjut. Kita lanjut ke materinya, proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita dalam setiap harinya tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan karena mendapat pasokan listrik dari perusahaan negara atau yang kita sebut dengan PLN. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tahukah kalian bagaimana kita dapat memperoleh energi listrik? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kita lanjut. Kalau tidak ada yang tahu, akan kita bahas gimana ya caranya ya. Nah, ternyata energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Sumber tenaga pemberat pembangkit listrik ini dibedakan menjadi dua jenisnya. Yang antara pembangkit listrik tenaga termal, yang pertama itu ada yang namanya pembangkit listrik tenaga termal. Dan yang kedua ada yang namanya pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, terus apa sih bedanya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Dan energi panas tersebut dihasilkan dari minyak bumi, gas alam, dan uranium. Jadi dalam pemanfaatannya dia membutuhkan yang namanya minyak bumi, gas alam, dan uranium. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari pembangkit listrik tenaga termal ya. Yang pertama itu ada gambar-gambarnya. Oke, yang pertama ada PLTG, yaitu pembangkit listrik tenaga gas ya. Yang kedua itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dan yang ketiga itu ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Dan yang terakhir itu ada PLTB, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan semua ini termasuk ke dalam bagian dari pembangkit listrik tenaga termal. Oke, selanjutnya yang kedua ada pembangkit listrik tenaga hidro ya. Apa sih bedanya dari pembangkit listrik tenaga termal sebelumnya? Ternyata pembedanya adalah kalau di pembangkit listrik tenaga hidro ini merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan air sebagai sumber energi listriknya. Kalau tadi menggunakan yang namanya minyak bumi, gas alam, serta uranium, kalau di tenaga hidro kita membutuhkan air sebagai sumber energinya. Dan komponen utama dari pembangkit listrik tenaga hidro itu adalah turbin dan generator. Nah, contoh dari pembangkit listrik tenaga hidro antara lain yang pertama ada PLTA. Dan yang kedua itu ada PLTMH atau pembangkit listrik tenaga makro dan mini hidro. Perbedaan dari pembangkit listrik tenaga makro dan mini hidro ini terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. Jadi, semakin besar debit air yang dihasilkan, akan semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga tersebut. Ya, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, boleh menganggukkan kepalanya atau mengangkat jempolnya. Sudah paham? Oke, good. Paham. Ya? Paham, Bu. Pintar. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana cara kerja dari PLTA untuk menghasilkan energi listrik dan menyalurkan ke rumah-rumah kalian sehingga kalian bisa nonton televisi, sehingga kalian bisa menyalakan lampu, sehingga kalian bisa mengecas handphone. Nah, kalian tahu nggak sih gimana sih caranya supaya listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kalian? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Nah,
Sekarang kalian harus perhatikan dengan baik penjelasan mengenai cara kerja dari PLTA untuk menghasilkan energi listrik dan menyalurkannya ke rumah-rumah kalian, ya. Ibu punya skema mengenai kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah contoh skema secara sederhana dari PLTA. Kita lihat ya. Di sini ada waduk ya. Lanjut. Yang pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Jadi air waduk ini berjalan ke bawah, Nina. Kita lihat ya, sehingga dari aliran ini menggerakkan turbin. Nah, ternyata si turbin ini bereaksi. Reaksi dari turbin ini disebabkan karena adanya aliran yang berasal dari air waduk, air sungai, ataupun air terjun. Nah, perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi dari energi potensial menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, yang kedua, gerakan kincir pada turbin menggerakkan dinamo. Jadi setelah si turbin ini bereaksi atau bergerak, dia akan menggerakkan si dinamo ini, Nih, dinamo ini atau generator ini akan bergerak yang kemudian membangkitkan listrik. Nah, kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air yang dihasilkan. Semakin cepat aliran air, maka turbin berputar akan semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Jadi setelah si generator ini menghasilkan energi listrik, ini akan disalurkan ke transformator, ya, alat yang dinamakan dengan transformator. Nah, si transformator ini nanti dia akan menjalankan energi-energi listrik melalui kabel-kabel nih ya, kabel-kabel ini yang akan disalurkan ke rumah-rumah kalian melalui jalur transmisi listrik ya. Jadi ada 3 tahapannya ya. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Udah, Bu. Nah, dari bagus, pinter. Jadi kesimpulan dari penjelasan mengenai pembangkit tenaga listrik yang telah Ibu uraikan tadi adalah ternyata komponen utama pada sebuah pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator ataupun dinamo. Ya, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Jadi kita bisa gambarkan secara singkat skemanya. Nih, ternyata dari sumber energi alamnya itu adalah air. Nanti si air itu menggerakkan turbin, dan turbin ini akan menggerakkan generator, dan generator ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah kalian melalui jalur transmisi listrik. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada sedikit latihan. Ada 4 soal ya. Yang pertama nanti harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jangan lupa soalnya juga ditulis ya. Ada 4 soal. Nanti soal ini akan Ibu share atau Ibu taruh di Google Classroom ya. Jangan lupa mengerjakannya dengan baik dan benar, dan jangan terburu-buru supaya hasilnya menjadi bagus. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau ke mata pelajaran selanjutnya, Bahasa Indonesia dengan KD 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca ya. Nah, tadi kalian sudah paham mengenai cara menghasilkan energi listrik kan? Nah,
tadi itu Ibu menceritakan secara runtut dan jelas ya, dari awal sampai akhir. Tahapan-tahapannya ada 3 tahapan ya. Kita dulu ya, sebentar ya. Siapa? Ya, tadi sudah Ibu ceritakan secara runtut jelas. Nah, tahapan-tahapan tadi yang Ibu ceritakan tanpa kita sadari, ternyata hal tersebut termasuk ke dalam bagian dari teks eksplanasi. Ya, kenapa begitu? Karena di dalamnya itu terdapat fakta yang dijelaskan secara terperinci dan detail. Ya, itu termasuk bagian dari teks eksplanasi karena di dalamnya itu ada fakta-fakta dan dijelaskan secara terperinci dan detail. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bentar ya. Sebentar, Ibu mau tampilkan dulu. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian masih ingat nggak sih tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri? Ya, kemarin kita sudah belajar pengertian dari teks eksplanasi dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ya, sekarang Ibu mau tanya, kalian masih ingat atau tidak ciri dari teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Nah, kalau tidak kita lanjut ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Dan kalian juga tahu nggak sih mengenai perbedaan dari teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya? Nah, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan ya secara detail. Informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi ini biasanya berupa penjelasan suatu kejadian, peristiwa atau fenomena-fenomena ya yang sebenarnya terjadi. Nah, itu merupakan ciri dari sebuah teks eksplanasi. Nah, terus bagaimana sih cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Ternyata ada beberapa cara, ada 3 cara yang dilakukan untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi ya, ada 3 cara. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Ingat, membacanya harus secara seksama. Jadi kalian tidak boleh membacanya secara cepat ya, kalian harus membacanya dengan teliti dan hati-hati. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih topik yang dibicarakan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, baru kalian dapat menemukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ya, jadi setelah 3 langkah ini kalian lakukan, baru kalian dapat menemukan informasi penting dalam setiap teks eksplanasi yang disajikan ya. Setelah kalian membaca teks eksplanasi, kalian dapat menemukan informasi dari setiap paragraf yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas serta kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh bagaimana sih cara menemukan informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Nih, kita lihat ya. Ibu punya suatu teks eksplanasi dengan judul menghasilkan energi listrik. Kita baca dulu ya. Energi listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Ini ada paragraf pertama. Nah, dari paragraf pertama ini, jika kalian baca secara jelas, itu akan kita dapatkan suatu pernyataan umum atau topik masalah dari paragraf pertama. Ya, kita lihat apa sih pernyataan umum atau topik masalahnya. Nah, ternyata pernyataan umum atau topik masalahnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi, dan globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Sekarang kita bahas paragraf 2.
Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Dari paragraf kedua ini kita akan ambil deretan penjelas ya. Apa sih deretan penjelasnya? Nah, kita lihat listrik di paragraf pertamanya. Kita lihat di paragraf keduanya di kalimat pertama. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di situ ternyata listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Itu adalah deretan penjelas dari paragraf kedua. Sekarang kita akan lanjut ke paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga didapat dari angin atau PLTA, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, dari paragraf ketiga ini kita dapat ambil suatu interpretasi atau kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan atau interpretasinya? Bahwa ternyata komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Jadi itu adalah kesimpulan atau interpretasi dari paragraf ketiga. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran materi untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ini adalah tadi ada 3 paragraf ya. Jadi dari paragraf pertama akan didapatkan topik masalah. Topik masalahnya itu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, sedangkan di paragraf keduanya kita dapat ambil sebuah deretan penjelas, yaitu deretan penjelasnya mengenai listrik dihasilkan dari pusat-pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan paragraf ketiga, itu kita ambil sebuah kesimpulan atau pesan yang didapatkan dari paragraf teks eksplanasi tersebut, yaitu mengenai komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin berasal dari alir air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Ya, jadi itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang disajikan. Ada yang mau bertanya? Bu, kapan, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada latihan untuk kalian. Ini latihan Bahasa Indonesia di tema 4. Ibu punya teks eksplanasi yang berjudul proses penyaluran dan distribusi listrik ya. Nanti kalian harus membacanya dengan teliti, tidak boleh membacanya secara cepat karena ada Ibu, kelas 4 kapan ya, Bu? Ya, sebentar ya Bunda. Ini masih kelas 6 sebentar ya. Nah,
kalian harus membacanya secara teliti ya, tidak boleh membacanya secara tepat. Nah, setelah kalian membacanya, kalian dapat menjawab soal-soal. Oke, sebentar. Nah, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan kalian harus membaca teks tersebut dengan benar ya. Ada yang mau bertanya mengenai tugasnya? Jadi ada 2 tugas ya, Nak. Tadi Nggak ada, Bu. kita ada tugas ya mengenai bagaimana cara menghasilkan energi listrik, dan di bahasa Indonesia tadi mengenai bagaimana cara menemukan informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Ingat ya, kalian harus mengerjakannya dengan teliti supaya hasil yang didapatkan itu akan baik atau benar. Sampai di sini tidak ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Nggak, Bu. Enggak, Bu. Jadi Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ternyata bahwa globalisasi memiliki peran penting dalam produksi listrik ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik dan benar ya. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di Google Classroom ya. Jika ada di antara kalian yang kesulitan dalam menjawab soal, kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar, kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa, dipersilakan. Ini berdoa selesai. Putri, Semoga, Putri foto dulu. oh ya, Tolong Putri difoto dulu pesertanya. ya baik Bunda. Ini semuanya ya. Giginya mana, Nak? Videonya dulu. Iya, Bang. Par yang ini. Kelihatan gambarnya. Oh, Oke. Nanti mukanya. Jadi ya senyum cantiknya, Nak. Nah, cantik. Asik. Udah Putri. dua, tiga, nyum, 1, 2, lagi nyum, 1, 2, oke, ya. Oke, cantik sama ganteng-ganteng ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti, bisa WhatsApp Ibu ya mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sehat-sehat semuanya ya. Oke.